dari A2018-2. Di sini kami akan melakukan pengukuran antropometrik pada lansia. Jadi yang pertama itu kita melakukan pengukuran berat badan. Di sini lansia itu berdiri dalam posisi tegak tanpa memakai alas kaki. Kemudian kita di sini mengukur dengan menggunakan timbangan digital. Nah, didapatkanlah hasil 53,3 kilogram. Selanjutnya kita melakukan pengukuran tinggi badan. Nah, di sini pasien berdiri dengan posisi tegak, kemudian tangan dikepalkan, tumit menempel pada dinding, pantat dan punggung juga menempel pada dinding tanpa memakai alas kaki. Kemudian kita ukur dengan skala 0,1. Dapatkanlah hasil 161 cm. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi lutut. Pertama-tama kita minta lansia untuk tidur dengan posisi lurus. Kemudian kita letakkan alat penyangga di bagian lutut yang akan diukur. Di sini kita akan mengukur tinggi lutut bagian kiri. Pastikan lutut membentuk siku. Kita dapat meletakkan bantal di bagian bokong lansia jika alat penyangga terlalu tinggi. Kemudian kita ambil alat pengukur tinggi lutut. Buat pergelangan kaki membentuk siku. Kemudian letakkan alat pengukur di bagian tumit dan juga bagian lutut lansia. Kemudian lihat skala pengukuran. Di sini tinggi lututnya adalah 48 cm. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Pengukuran tinggi lutut ini dilakukan adalah hanya untuk mengestimasi tinggi lutut lansia yang tidak dapat berdiri secara tegak. Kemudian pengukuran juga dapat dilakukan dengan posisi duduk. Silakan duduk, Kak. Setelah duduk kita letakkan alat penyangga di bagian lutut yang akan diukur. Bentuk kaki hingga membentuk siku. Kemudian lakukan pengukuran dari tumit hingga ke lutut. Pastikan tumit membentuk siku-siku. Kemudian lakukan pengukuran. Di sini tinggi lutut adalah 48 cm. Lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan pengukuran dan sudah mendapatkan hasil panjang lutut, kemudian lakukan pengukuran sesuai dengan rumus pengukuran tinggi lutut. Kita akan melakukan pengukuran panjang depan. Yang pertama kita suruh pasien untuk berdiri membelakangi dinding. Lalu selanjutnya agar pasiennya dapat berdiri secara simetris, kita tempelkan pita di dinding dan pitanya itu sejajar dengan bahu pasien. Lalu kita suruh pasien untuk merentangkan tangannya. Rentangkan tangannya. Selanjutnya kita ambil pengukur panjang depan. Lalu kita ukur dari ujung jari tengah sebelah kanan ke ujung jari sebelah kiri. Didapatkan panjang depan pasiennya itu 153 cm. Dan ini pengukurannya dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran, selanjutnya mari kita hitung tinggi badan pasien menggunakan pendekatan panjang depan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tebal lemak bawah kulit menggunakan alat yaitu skin fold caliper. Pengukuran tebal lemak bawah kulit ini dapat kita lakukan pada 4 bagian tubuh, yaitu pada bagian biceps, triceps, subscapula dan juga suprailiaka. Sekarang kita akan melakukan pengukuran pada bagian biceps. Pertama kita minta posisi klien atau lansia untuk berdiri, lalu kita posisikan lengan membentuk posisi siku-siku. Selanjutnya kita ukur
bagian lengan atas dari tulang acromion hingga tulang bagian siku bawah. Kita tandai bagian pertengahan. Ya, boleh digulung. Setelah kita tandai bagian pertengahan, kita cubit secara vertikal seperti ini. Kita pastikan cubitan terasa tapi tidak sakit. Mohon maaf, apakah sakit? Enggak. Selanjutnya kita ukur menggunakan alat yaitu skin fold caliper. Kita baca hasilnya, lalu pengukuran dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya dilakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas dengan cara kita minta tolong kepada kliennya untuk menyisihkan lengan bajunya. Tolong Nek. Lalu setelah itu kita minta pasiennya untuk menekukkan sikunya. Lalu kita ukur dari pangkal lengan klien sampai ke siku, lalu kita ambil nilai tengahnya. Baru kita lilitkan di bagian tengah yang kita cari tadi. Baru kita masukkan dan didapatkan di sini lingkar lengan klien adalah 25 cm. Untuk form pengkajian itu dilakukan beberapa pengkajian dengan beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu pengkajian berat badan dengan cara kita lakukan pemeriksaan berat badan kepada lansia. Lalu setelah itu kita tanyakan kepada klien kapan terakhir kali dilakukan pemeriksaan berat badan sebelum dilakukan pemeriksaan hari ini dan berapa hasil dari pemeriksaan tersebut. Baik Bu, Nek, kemarin terakhir kali kapan ya dilakukan pemeriksaan berat badan? Bulan lalu. Kalau boleh tahu kemarin terakhir kali pemeriksaannya berapa ya hasilnya? Nenek kurang ingat sih, Nak. 50 kalau nggak salah. 50 Iya. kilogram. Tadi pemeriksaan berat badan dilakukan pemeriksaan berat badan nenek sekarang 54 ya Bu ya, Nek. Setelah itu kita lakukan perbandingan antara berat badan terakhir kali dilakukan pemeriksaan dengan berat badan pada hari ini, di mana berat badan lansia pada pengukuran terakhir kali itu 50 kg dan pada pengukuran hari ini adalah 54 kg, di mana terjadi peningkatan berat badan sekitar 4 kg pada tubuh lansia. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan tinggi badan. Lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil berat badan dan tinggi badan, kita lakukan perhitungan IMT dengan melakukan perbandingan antara berat badan per tinggi badan kuadrat dalam meter sesuai dengan aturan antropometri Kemenkes Republik Indonesia, di mana hasil dari IMT-nya adalah 21,09. Untuk IMT dewasa itu normal. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan keadaan gigi, di mana kita lakukan pemeriksaan berapa jumlah gigi klien, lalu setelah itu bagaimana kondisinya, apakah ada terdapat kerusakan pada gigi klien atau tidak, lalu apakah klien itu membutuhkan atau menggunakan gigi palsu atau tidak, lalu setelah itu kita lihat apakah gigi palsu klien itu terdapat kerusakan atau ada yang hilang. Baik Nek, Bu, saya ingin bertanya, kira-kira ada berapa sekarang jumlah gigi nenek? Pokoknya ada 2 gigi palsunya yang ada sekarang. Oh, pakai gigi palsu ya? Ada tidak yang rusak gigi palsunya? Nggak ada. Giginya ada yang rusak? Nggak ada. Boleh dilihat sebentar. Ya baik Nenek ya. Giginya karena menggunakan gigi palsu itu sekarang giginya lengkap, kondisi keadaan giginya juga bagus. Lalu setelah itu kita kaji kebiasaan dan pola makan klien. Apa saja makanan yang biasa dikonsumsi klien, bagaimana teksturnya, dan juga berapa kali klien itu makan dan berapa banyak porsi dalam sekali makan. Baik Bu, saya ingin bertanya, biasanya sehari-hari nenek makannya gimana? Nenek itu biasanya makannya sehari-hari sedikit tapi berulang kali. Iya, kalau sehari biasanya makannya berapa kali? 3 biasanya. 3, ada snacknya? Ada, biasanya dikasih buah-buahan, kalau enggak
bubur, kalau nggak dikasih susu gitu. Oh iya seperti itu. Lalu biasanya tekstur makanannya seperti apa? Masih nasi atau bubur? Kalau nasi nenek bisa cuman yang pulen, yang lembek Oh, gitu. iya, begitu. Porsi sekali makannya itu sebanyak apa, Bu? Berapa nasi? Berapa centong nasinya? Palingan 1 centong nasi kayak segenggam lebih lah sih kalau di tangan kita. Lalu setelah itu kita nilai dan budaya makan klien itu seperti apa? Seperti apa saja makanan yang dipantangkan di klien. Lalu seperti apa kebiasaan makan dari budaya yang dianut oleh klien. Baik Bu, saya ingin bertanya untuk budaya makan klien itu ada tidak makanan yang memang menjadi budaya seperti makan makanan bersantan, goreng-gorengan atau harus pedas gitu makanan? Kalau nenek dia biasanya suka makan makanan yang bersantan ya kan ya. Iya. Untuk pantangan ada pantangan tidak? Nggak ada sih. Nenek semuanya dimakan. Baik, setelah itu kita lakukan pengkajian masalah fisik ataupun psikologis klien dalam makan. Yang itu kita tanyakan apakah klien itu mengalami penyakit atau tidak, lalu apakah penyakit tersebut menghalangi klien untuk mengkonsumsi makanan atau karena penyakit tersebut klien mengalami masalah untuk menelan makanan. Lalu kita lihat apakah penyakit tersebut mempengaruhi nafsu makan klien. Baik Bu, Nek, akhir-akhir ini nenek ada mengalami sakit atau tidak? Nggak ada sih. Sehat-sehat aja. Untuk nafsu makan bagaimana? Masih kayak biasanya masih makan. Nenek ada pernah mengalami gangguan menelan? Gangguan menelan nggak ada, cuma kalau minumnya agak-agak harus pelan-pelan karena takut ada gizi palsu kan. Lalu setelah itu kita kaji masalah farmakologis klien. Kita lihat apakah klien mengkonsumsi obat yang mempengaruhi nutrisi klien atau tidak. Seperti mengurangi nafsu makan klien atau mengakibatkan peningkatan atau penurunan berat badan pada klien. Ibu, saya ingin bertanya lagi, apakah nenek ada mengalami mengkonsumsi obat seperti obat hipertensi atau apa, Bu? Ada obat hipertensi ada, soalnya tensi nenek sering tinggi, mungkin karena makan makanan yang bersantan ya. Itu aja sih. Saat mengkonsumsi obat tersebut, apakah nenek mengalami perubahan nafsu makan, Bu? Nggak ada, tetap makan juga. Kalau berat badan ada tidak mendadak naik atau nenek menjadi lebih gemuk setelah mengkonsumsi obat tersebut? Iya ada. Setelah kita selesai melakukan pengkajian status gizi lansia, kita simpulkan status gizi lansia berdasarkan hasil dari pengkajian form pengkajian tersebut.